welcome to my YouTube channel. Jadi di sini aku, buat kalian yang belum tahu aku Dina Bestari, dan selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku nggak bakal bikin video cover lagu atau apapun itu. Kali ini aku bakal bikin video tentang tugas aku juga, matkul lingkungan bisnis. Nah, di sini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang market structure atau struktur pasar. Nah, apa sih market structure atau struktur pasar itu? Nah, market structure refers to the amount of competition that exists in a market between producers. Nah, hal ini itu berkaitan tentang tingkat persaingan antar produsen dianggap sebagai sebuah rangkaian dengan pasar kompetitif dan tidak kompetitif. Nah, market structure ini ada beberapa kategori, yaitu ada monopoli, oligopoli, perfect competition, dan ada beberapa kategori lainnya. Yang pertama kita bakal bahas perfect competition atau kompetisi sempurna. Nah, ada beberapa syarat nih yang harus dipenuhi dalam perfect competition ini. Yang pertama ada begitu banyak pembeli dan penjual di pasar sehingga tidak seorang pun dari mereka dapat mempengaruhi harga melalui aktivitasnya. Yang kedua, barang yang dijual di pasar yang sempurna ini adalah produk homogen atau yaitu semua unit baik adalah identik. Nah, syarat ketiga, pengetahuan yang sempurna ada di pasar ini berarti bahwa produsen memiliki kesempurnaan pengetahuan tentang harga dan biaya produsen lain, dan bahwa konsumen mengetahui harga yang dibebankan oleh semua perusahaan. Nah, untuk syarat yang lainnya kalian bisa baca di sini. Pada perfect competition atau kompetisi sempurna ini juga kita harus menentuin harga nih. Nah, gimana sih cara menentukan harga dalam perfect competition? Caranya, perusahaan harus menutupi biaya produksi untuk memperoleh keuntungan tertentu untuk mempertahankan bisnis dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan memaksimalkan keuntungannya, maka itu dapat diputuskan bahwa output yang akan diproduksi dengan menetapkan biaya produksi yang bagi unit terakhir barang itu sama dengan pendapatan menjual unit terakhir. Dalam terminologi ekonomi, biaya marginal yaitu sama dengan pendapatan dari marginal. Contoh perfect competition itu apa aja sih? Nah, kita bisa lihat di sekeliling kita, yaitu salah satunya terlihat pada pasar sayur dan pasar buah. Nah, ini contohnya adalah tomat nih misalnya. Mobilitas konsumen juga tinggi karena penjual berada di tempat yang sama. Dengan demikian, kondisi persaingan yang sempurna pun hampir dipenuhi. Prediksinya begitu, hanya akan ada satu harga untuk barang tertentu. Nah, sekali lagi prediksi ini tuh hampir terpenuhi. Harga tomat cenderung agak mirip di pasar seperti itu. Dan ketika satu pedagang mengurangi harganya tersebut, harga dari tomat ini, maka pedagang yang lain ikut mengurangi harga tomat yang mereka jual. Kategori yang kedua yaitu monopoli. Nah, dari teman-teman pasti ada juga yang tahu dan nggak tahu tentang monopoli. Dan pada kali ini aku bakal jelasin monopoli itu dalam konsep struktur dari pasar. Nah, pasar monopoli adalah pasar yang dimana tidak adanya persaingan sama sekali dan hanya akan ada satu produsen yang memasok seluruh pasar. Nah, kekuatan monopoli ini bergantung kepada ketersediaan pengganti dan pada keberadaan dan ketinggian hambatan yang masuk. Nah, jika tidak ada pengganti yang dekat untuk barang yang diproduksi, maka jika hambatan masuk yang hambatan tersebut tinggi, maka kekuatan perusahaan monopoli akan juga tinggi dan keuntungan abnormal pun dapat diperoleh dalam jangka yang panjang. Kategori yang ketiga ada oligopoli. Apa sih oligopoli itu? Oligopoli adalah sejumlah kecil produsen yang memasok pasar di mana produk dibedakan dalam beberapa cara, yaitu yang pertama ada extent of market power, yang kedua ada price, yang ketiga ada advertising, dan yang keempat ada profitability. Sama seperti halnya monopoli, bagaimana sih cara menentukan harga pada pasar oligopolistik? Nah, caranya adalah melalui kepemimpinan harga atau semacam kolusi. Kepemimpinan harga adalah di mana satu perusahaan memimpin dalam menetapkan harga dan yang lainnya juga akan mengikuti nantinya. Dan kolusi adalah kesepakatan yang eksplisit dan implisit
antara perusahaan tentang harga yang berfungsi untuk mengurangi jumlah persaingan antar perusahaan. Yang keempat ada monopolistic competition. Nah, persaingan monopolistik ini terjadi ketika semua kondisi untuk persaingan sempurna terpenuhi kecuali adanya barang yang homogen. Selanjutnya, market structure ini atau struktur pasar ini juga berkaitan dengan Porter. Nah, ada 5 model Porter yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu current competition. Persaingan yang saat ini telah dipertimbangkan di bawah judul struktur pasar, tapi poin penting diingat adalah dengan bertindak secara strategis, perusahaan bisa mengubah industri. Nah, perusahaan di pasar yang sangat kompetitif ini mungkin tidak senang dengan kurangnya kekuatan yang mereka miliki atas berbagai faktor seperti penetapan harga dan mungkin melalui tindakan yang strategis. Mereka juga mencoba untuk mengubah situasi. Yang kedua ada potential competition. Nah, telah terbukti nih bahwa struktur pasar atau persaingan yang saat ini itu mempengaruhi perilaku perusahaan dalam suatu industri. Namun, melihat jumlah perusahaan dalam suatu industri tidak memberikan gambaran keseluruhan. Nah, ada kemungkinan nih bahwa perusahaan di pasar oligopolistik mungkin bertindak dengan cara yang konsisten dengan persaingan sempurna. Yang ketiga, ada the threat of substitute products. Ancaman dari produk pengganti sebagian besar tergantung pada sifat yang diperdagangkan di pasar dan tingkat diferensiasi produk. Hal ini tentu memiliki dampak yang jelas pada struktur pasar karena jika ada barang pengganti, maka produsen barang akan menghadapi sedikit persaingan dan memiliki kekuatan pasar yang sangat besar. Yang keempat yaitu the power of buyers. Tingkat kekuatan pembeli dapat diukur dengan cara yang sama seperti kekuatan penjual, namun tidak ada data yang dikumpulkan secara terpusat tentang tingkat konsentrasi dari si pembeli. Nah, keberadaan pembeli ini dapat menguntungkan pasar karena mereka dapat mengimbangi kekuatan produsen yang kuat dan dapat menyebabkan konsentrasi penjual yang lebih tinggi karena penjual berkumpul untuk melawan kekuatan dari si pembeli. Yang kelima, ada the power of supplier. Nah, kekuatan dari pemasok atas perusahaan mungkin juga menjadi poin yang sangat penting di pasar tertentu, tergantung pada sifat produk yang dipasok. Nah, contohnya apa? Apakah produk tersebut penting? Nah, seberapa penting produk dalam proses produksi, dan lain-lain sebagainya. Nah, hal ini mengurangi tingkat persediaan untuk mengurangi biaya yang dapat efektif hanya jika perusahaan dapat bergantung pada pemasok mereka dan memelihara hubungan panjang dengan pemasok tersebut. Aku akan menjelaskan tentang studi kasus yang telah diteliti oleh seseorang yang bernama Ma'al Nailah. Nah, tentang pengaruh struktur pasar terhadap kinerja industri dari perbankan Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel ini bahwa ini ada rasio konsentrasi dari 4 bank terbesar di Indonesia. Hasil analisis yang telah didapatkan dari penelitian tersebut yaitu pada tabel yang telah tertera ini diketahui bahwa nilai rasio konsentrasi 4 bank umum terbesar pada ketiga pangsa pasar relevan industri perbankan, yaitu pada pasar aset, kemudian ada pangsa dana pihak ketiga atau DPK, dan ada pangsa kredit. Nah, rasio konsentrasi ini menunjukkan bahwa sepanjang periode tersebut aset perbankan di Indonesia sebesar lebih dari 45% dikuasai oleh 4 bank terbesar dari 4 bank terbesar saja. Demikian juga terjadi pada pangsa kredit. Nah, rasio yang ditunjukkan dalam tabel ini berarti bahwa sepanjang periode penelitian pengeluaran kredit bank umum sebesar lebih dari 40% didominasi oleh 4 bank terbesar saja. Nah, konsentrasi tertinggi ada pada pangsa pengumpulan dana dari pihak ketiga oleh perbankan Indonesia sebesar lebih dari 48%. Nah, hal ini juga dikuasai oleh 4 bank terbesar sepanjang periode penelitian. Sehingga dari hasil perhitungan
rasio konsentrasi tersebut, maka berdasarkan pada kriteria oligopoli JS Bank, maka struktur pasar industri perbankan di Indonesia pada periode 2004 dan 2008 adalah berbentuk oligopoli konsentrasi moderat rendah atau oligopoli tipe keempat, dan bahkan pada pasang dana pihak ketiga atau DPK mendekati oligopoli konsentrasi moderat tinggi dengan nilai CR4 mendekati 50%. Nah, itulah materi yang bisa aku sampaikan ke kalian semua tentang struktur pasar atau market structure. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua dan bisa kalian petik atau kalian bisa ambil pelajaran dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!